Tanpa pengorbanan Kristus di kayu salib, nggak mungkin saya bisa dari sini. Saya sedikit cerita pengalaman saya yang cukup ya gimana ya, ya cukup benar-benar hancur dan hancur-hancurnya. Nah, semua dimulai, saya mulai saja ketika saya kelas 5 SD. Nah, saya nggak mungkin cerita semuanya. Kalau saya cerita semuanya, kita pulangnya besok malam pasti ya. Nah, satu kali saya pulang sekolah, Bapak Ibu, teman saya datang dan bilang begini, Ben, cobain deh, ini enak banget. Oh ya? Namanya apa? Gudang garam filter. Oh, saya mulai coba, batuk-batuk, pahit-pahit. Tapi saya coba terus, sejak SD saya sudah menjadi penghisap rokok. Ketika SMP, datang lagi teman saya yang lain. Ben, yang ini jauh lebih enak. Oh ya? Ini namanya apa? Ini namanya ganja. Apa itu ganja? Cimeng. Apa sih cimeng? Saya tanya, saya masih muda. Marijuana. Oh, oke. Dengan kurangnya pengetahuan pada saat itu dan masih belum adanya informasi-informasi yang diberikan, akhirnya saya mulai mencoba itu semua sendiri. Di bangku SMP saya mulai menjadi penghisap ganja. Waktu saya di bangku SMA, datang lagi teman saya yang lain. Ben, ini lebih enak. Oh ya? Namanya apa? Ini namanya putau. Ini namanya sabu-sabu. Ini namanya ekstasi. Ini namanya heroin. Ini namanya kokain. Jadi sejak di bangku SMA saya mulai mencoba hampir semua jenis narkoba yang ada di Jakarta. Awal mulanya cuma pengen tahu. Ya kan rasa masih muda ya. Rasa ingin tahunya besar banget. Tapi dari cuma pengen tahu membutuhkan waktu hampir sekitar 8-9 tahun. Saya baru bisa lepas dari barang ini dan hancur sehancur-hancurnya. Awalnya saya pakai narkoba seminggu sekali. Jadi hari Minggu dari Senin sampai Sabtu saya sekolah. Hari Minggu bukannya ke gereja, mabuk habis-habisan. Hari Senin dia ke sekolah lagi. Makanya orang tua saya awalnya nggak bisa marah. Saya masih ranking, nilai saya bagus. Saya ambil jurusan IPA, saya ketua OSIS pada waktu itu. Jadi saya berpikir nggak ada yang salah sama narkoba. Sekolah lancar, mabok lancar, orang tua lancar semua. Tapi ternyata itu nggak berlangsung lama. Sampai satu hari saya bangun tidur, saya cukup kaget. Kok badan saya menggigil, kedinginan, kesakitan. Kok nggak bisa ngapa-ngapain. Dulu ada yang orang bilang namanya adalah sakau atau putus zat. Nah, sejak itu saya mulai mengalami yang namanya ketagihan tersebut. Gak bisa ngapa-ngapain. Makan sedikit, muntah-muntah. Mandi, muntah-muntah. Jadi sejak hari itu, yang orang-orang bilang narkoba itu enak, narkoba itu bisa selesaikan masalah, tiba-tiba hilang semua. Sejak hari itu alasan saya pakai narkoba adalah kalau saya nggak pakai, saya nagih, saya sakit. Jadi saya harus pakai itu. Dari tadinya saya pakai narkoba setiap seminggu sekali, terakhir saya harus pakai narkoba setiap 2 jam sekali. Dengan harga yang sangat-sangat murah. Dengan perjuangan saya berhasil lulus SMA. Saya kuliah di Jakarta dengan mimpi pengen jadi arsitek. Tapi sejak saat itulah, hampir satu persatu hidup saya mulai hancur karena narkoba. Satu kali saya ketahuan di kampus saya pakai narkoba, langsung ditangkap dan dikeluarkan dari kampus saya. Karena kampus saya tidak mau terima mahasiswa yang pakai narkoba. Jadi dulu saya punya pendidikan, sekarang saya nggak punya pendidikan. Dulu saya punya mimpi yang besar, sekarang kalau orang Batak bilang mimpilah kau sana. Nah dulu itu saya kuliah sambil bekerja. Saya ini pemain musik. Jadi saya main di kafe-kafe, di pub-pub di Jakarta. Makanya saya bisa punya penghasilan. Cuma lama-lama narkoba juga menghancurkan pekerjaan saya. Satu hari saya dikeluarkan dari pekerjaan saya juga. Karena band saya tidak mau punya personil band yang pakai narkoba. Jadi dulu saya punya pendidikan, narkoba membuat saya nggak punya pendidikan. Dulu saya punya pekerjaan, sekarang saya nggak punya pekerjaan lagi. Lama-lama dosisnya semakin tinggi, harganya semakin mahal. Nah mulailah saya berubah menjadi pencuri. Awalnya saya mencuri ya di rumah sendiri. Di rumah sendiri tidak mungkin ada uang 50.000 menganggur lama-lama di meja, itu udah pasti nggak mungkin. Kalau dulu bapak ibu ke rumah saya, pesan saya cuma satu, tolong jaga tas baik-baik, udah itu aja. Jangan salahkan saya kalau ada yang hilang.
Papa saya kalau berdoa mesti buka mata Bapak Ibu, gak boleh tutup mata. Karena kalau tutup mata, begitu amin, saya hilang, dompetnya dia juga hilang. Nah lama-lama uang gak bisa lagi saya curi. Kan mulai terus berubah ya. Wah ini vas bunga dijual boleh juga nih. Ini radio dijual boleh juga nih. Saya mulai menjual barang-barang di rumah saya. Yang bisa saya jual, yang bisa saya gadai. Saya mulai habisin semua. Satu hari saya lagi sendirian di rumah, keluarga saya lagi liburan ke luar kota. Nah ini yang saya lakukan. Saya ambil 2 kertas besar, saya buka garasi rumah saya tulis banting harga, silahkan masuk. Jadi saya buat garage sale, open house. Jadi semua orang yang lewat, mari Bapak Ibu silahkan dipilih. Ada barang-barang murah, barang-barang yang bagus-bagus. Jadi bayangkan, semua orang yang lewat depan rumah saya akan masuk dalam rumah saya dan mulai menjarah habis barang-barang rumah saya. Perhiasan orang tua saya habis saya jual semuanya. Papa saya punya medali-medali emas, SEA Games, piala-piala PON, habis saya jual semuanya. Perabotan-perabotan di rumah semua saya jual. Bahkan saya sering cerita, sampai ada satu rice cooker sama nasinya baru jadi, sama nasi-nasinya saya jual semua pada waktu itu. Dan ini nggak cuma sekali 2 kali, ini bertahun-tahun namanya. Lalu ada lagi yang narkoba rebut dari hidup saya. Saya udah kehilangan pendidikan, ya udahlah pasrah. Saya udah kehilangan pekerjaan, ya sudahlah. Tapi ketika yang ketiga ini diambil di hidup saya, itu membuat saya hancur. Karena narkoba juga menghancurkan keluarga saya. Kalau saya bisa cerita dengan santai tertawa-tawa pada saat ini, jujur hari itu di rumah kami cuma ada air mata aja. Mama saya bisa menangis berjam-jam di kamarnya dan gak mau keluar kamar. Saya punya adik perempuan masih kecil. Tempat persembunyian itu di kamar mandi. Dia cuma duduk, tutup telinga, menangis dan gak mau keluar kamar mandi karena kondisinya kayak neraka di rumah itu. Saya punya adik namanya Yeri, sama hancurnya kayak saya. Pakai narkoba, jual barang, bikin malu orang tua, habisin semuanya. Jadi bayangkan di rumah kami ada 2 anak laki-laki yang menjarah habis di rumah kami sendiri. Saya dengan papa saya dulu yang namanya berantem tuh hal biasa banget. Di rumah kami yang namanya kursi patah, asbak terbang, lemari hancur, pintu jebol, itu hal yang belum pernah terjadi. Pagi-pagi membantu di rumah kami kalau bangun tidur mesti membersihkan beling-beling pecah, bisa berantem semalam. Karena tukang furniture datang ke rumah, benerin kursi yang patah, pintu yang jebol. Nah, satu malam, buat saya ini adalah malam terendah di hidup saya. Saya lagi ribut besar dengan papa saya. Saya sakau, saya kesakitan, saya ngamuk. Nah, malam itu kami berdua ribut besar. Cuma masalahnya malam hari itu adalah kita berdua udah pegang pisau dan hampir mau saling bunuh. Tapi akhirnya saya memutuskan gak jadi tusuk papa saya. Saya lempar pisau saya dan saya kabur dari rumah. Dulu saya punya rumah. Narkoba membuat saya gak punya rumah lagi. Sejak hari itu saya tinggal di jalanan, Bapak Ibu, benar-benar tinggal di jalanan. Saya hidup berbulan-bulan di jalan, cuma dengan 1 baju di badan saya. Saya nggak punya baju yang mau. Saya nggak bisa makan. Saya kalau mau makan, saya ke rumah makan Padang atau ke warteg gitu ya. Tapi nggak masuk dari depan minta menu, nggak. Selalu masuk dari belakang. Jadi kalau ada orang selesai makan, baru saya lari ambil makanan sisa dari situ. Jadi saya harus belajar makan tulang ayam. Saya harus belajar makan kuah rendang dan beberapa butir nasi. Saya harus belajar korek tempat sampah supaya saya bisa makan. Saya nggak bisa tidur. Tempat tidur saya namanya halte bus di daerah Kelapa Gading. Rumah saya di Pulau Mas, Jakarta Timur. Salah satu perumahan yang cukup elit sebenarnya. Tapi narkoba membuat saya kehilangan semuanya dan saya harus tidur di halte bus dekat Perintis Kemerdekaan, dekat Kelapa Gading. Besoknya orang tendang usir, pindah ke halte yang lain. Orang siram usir, terus seperti itu. Satu kali saya lagi tidur di halte bus. Tiba-tiba di depan saya lewat 2 orang mahasiswi, bawa tas, tertawa-tertawa bercanda lewat di depan saya.
Tiba-tiba saya menangis. Dan saya seperti teriak, Tuhan, saya juga mau dong bisa sekolah kayak mereka. Saya juga mau dong bisa punya masa depan sama kayak mereka. Tapi kalau saya lihat hidup saya hari itu, kalau Bapak Ibu pernah mendengar nama sampah masyarakat, itu saya. Saya tahu rasanya jadi orang yang hancur, gak punya apa-apa, habis-habisnya. Yang sisa cuma satu, nyawa aja udah gak ada. Sampai satu hari, saya tahu ini jalan Tuhan. Saya dipertemukan dengan sepasang suami istri. Ternyata mereka berdua adalah hamba Tuhan, pendeta. Jujur hari itu siapa aja saya terima. Mau pendeta kah, mau ustadz kah, mau dukun kah, mau biksu kah. Karena saya udah temukan jawaban lagi. Lalu mereka berdua mau bersama saya. Ben, ada dokter di atas segala dokter. Saya langsung tanya, yang mana om? Papa saya udah bawa saya hampir ke semua profesor dokter terbaik di Jakarta. Hampir semua UGD udah kami masukin pada waktu dulu itu. Nggak sembuh-sembuh nih saya bilang. Ada tabib di atas segala tabib, Ben. Tabib yang mana om? Saya bilang, nggak ada, saya nggak pernah berhasil sampai hari ini. Tiba-tiba dia bilang begini, Ben, ada pribadi yang sangat mengasihi kamu. Semua kata sederhana, tapi kata itu merubah hidup saya sampai pagi hari ini. Pribadi yang mengasihi. Tiba-tiba saya menangis, saya pegang tangannya, om, kasih tahu saya siapa yang mengasihi sampah kayak begini, om. Baru dia sebut, namanya Yesus. Dia mati supaya kamu bisa hidup. Nah itu bukan pertama kali saya mendengar nama Yesus, Bapak. Saya dari kecil udah Kristen banget gitu. Tapi itu pertama kali saya mendengar nama Yesus dengan cara yang sangat berbeda. Di hati saya ada sebuah titik kecil, tapi titik itu namanya harapan. Dan dia makin besar dan makin besar. Singkat cerita, 3 hari setelah itu saya udah gak tahan lagi. Nama itu terus terngiang-ngiang di telinga, di hati saya. Yesus, Yesus, Yesus. Akhirnya di hari yang ketiga saya memutuskan, saya buang narkoba saya semuanya. Dan saya pertama kali dalam hidup saya ambil keputusan datang sama Tuhan Yesus. Saya nggak tahu caranya berdoa. Mohon maaf Bapak Ibu, dulu Alkitab kertasnya saya robek buat linting ganja. Jadi saya nggak tahu cara berdoa. Saya cuma bilang begini, Yesus, saya nyerah. Saya udah pakai semua cara nggak berhasil. Sekarang saya mau datang sama Yesus, saya menyerah. Dan di situ seperti ada sebuah kekuatan yang mendorong saya untuk bisa berdiri lagi. Itu adalah keputusan pertama dalam hidup saya. Terus saya mengundang dia menjadi Tuhan dalam kehidupan saya. Menjadi kurios, penguasa tunggal dalam kehidupan saya. Sejak hari itu yang saya tahu, saya diterima oleh Yesus. Dan dia mulai berubah semua situasi. Yang hancur, yang hilang, dia kembalikan lagi. Terutama kesehatan saya akhirnya sembuh, bebas. Ya memang terlalu bebas ya, kira-kira ya. Tapi peristiwa itu tahun 1999. Berarti sudah berapa tahun itu? 23 tahun. Membuktikan janji Tuhan tidak punya masa expired dalam hidup kita. Saya pulang ke rumah, Yesus memberikan kembali keluarga kami. Akhirnya orang tua kami bergabung kembali. Saya nangis di kaki orang tua saya. Saya minta ampun dan hari itu keluarga kami dipulihkan lagi. Saya bisa sekolah lagi akhirnya. Saya sekolah di luar negeri. Saya 5 tahun tinggal di Singapura. Saya menjadi seorang pemimpin leader di sebuah gereja di Singapura. Dan saya pada bermimpi hidup saya berpindah dari satu kota kepada kota lain, satu negara kepada negara lain. 23 tahun lalu saya tidur di halte bus, nggak punya masa depan. 23 tahun kemudian saya ada di tempat yang jauh berbeda. Bahkan 7 tahun lalu saya memutuskan memberikan diri saya menjadi seorang pendeta dan pemimpin jemaat. Saya memimpin sebuah gereja yang bernama Living Room Community Church dari gereja El Shaddai Indonesia. Tetanggaan kita Bapak Ibu, gereja saya itu kalau Bapak Ibu ke Hotel Ibis, di sebelahnya kita punya gedung sendiri, namanya Unity Building. Nah, di sebelah Hotel Ibis ada satu gedung, itu gedung lagi, itu gedung gereja kita. Jadi saya sangat senang banget pada hari ini.
bisa berlalu. Satu hal yang saya belajar, mungkin saya nggak bisa rubah masa lalu saya. Orang-orang bilang saya mantan penjahat, saya terima. Orang-orang bilang saya mantan orang yang gagal, saya terima. Saya nggak mungkin bisa rubah masa lalu saya. Tapi saya tahu, waktu saya bisa berjalan bersama Yesus, saya bisa rubah masa depan saya. Kita bisa rubah masa depan kita bersama-sama dengan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.